Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit. Dan segala sesuatu dinilai dengan uang. Dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid, untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silahkan, nikmati. Selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat hanya ulat saja, kalau buah hanya buah saja, kalau bijian hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya, atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatis perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga
Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam atau al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararid, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.